denganku? Selamat bergabung kembali dengan Desa ini bersama saya Dewa Bayu Prianto dalam Studio 6. Kami akan membawakan sejumlah berita hangat, diantaranya adalah ketidakstabilan ekonomi di Indonesia akibat COVID-19. Menurut Direktur Pelaksanaan International Monetary Fund atau IMF, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah 0,1% lebih dari prediksi sebelumnya. Khususnya di Indonesia juga akan terkena dampak penurunan kestabilan ekonomi dunia yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Diprediksi, kinerja sektor-sektor perdagangan, industri, nilai tukar, aktivitas bisnis akan mengalami penurunan drastis. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 telah meningkat sebesar 5,2%. Pada APBN 2020 telah ditargetkan dengan kisaran 5,3%. Akan tetapi target ini terancam gagal karena menurut para ekonom menuturkan bahwa perekonomian Indonesia diprediksi maksimal hanya tumbuh di angka sekitar 4%. Bahkan paling buruk bisa sebesar 2,5% jika pandemi COVID-19 di Indonesia tidak cepat ditangani. Pemirsa, informasi tadi sekilas menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewa Bayu Prianto beserta kerabat kerja yang bertanggung jawab mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, yaitu Deva Savitri. Saya akan membawa berita tentang dampak COVID-19 terhadap pendidikan anak. Di sini, saat ini dunia sedang digegerkan oleh virus corona atau COVID-19, tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah kebijakan untuk memutuskan penularan COVID-19. Kebijakan utama adalah memprioritaskan kesehatan, keselamatan rakyat. Indonesia meliburkan seluruh aktivitas pendidikan. Hal tersebut membuat pemerintah dan lembaga terkait menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik dengan belajar mengajar jarak jauh atau belajar online. Penerapan kebijakan belajar mengajar jarak jauh dari rumah atau belajar online nampaknya tidak menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi yang sudah memiliki sistem akademik berbasis daring. Menjadi masalah baginya sebagian perguruan tinggi yang lainnya tidak memiliki sistem akses tersebut seperti sistem akses internet. Juga banyak mengalami kendala. Peserta didik dari keluarga yang tidak memiliki akses internet atau bahkan tidak memiliki handphone akan ketinggalan pembelajaran ketika tugas belajar disampaikan melalui aplikasi WhatsApp atau yang lainnya. Keluarga yang tidak mampu tidak bisa mendapatkan ponsel dan tidak belajar efektif seperti biasanya. Menyikapi kondisi seperti ini, pihak sekolah memberikan kebijaksanaan, misalnya dengan memberikan tugas dalam bentuk kertas. Belajar mengajar dari rumah juga membuat peserta didik menjadi gampang bosan karena tidak bisa berinteraksi secara langsung guru dan teman-temannya. Karena itu, belajar dari rumah, orang tua dapat dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam mendamping putra-putrinya. Audio Jungle.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Eli Susanti di acara News Pagi ini. Kasus COVID-19 di tanah air Indonesia semakin hari semakin mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Jadi, masyarakat pun harus waspada akan bahayanya COVID-19 ini. Jadi, masyarakat pun harus mematuhi protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker dalam beraktivitas atau bepergian. Kabupaten Sambas membuat jadwal kegiatan patroli kedisiplinan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Sambas. Kali ini, Pantai Wisata Bahari, Kecamatan Jawai Selatan, terjadwal dalam kegiatan patroli yang akan dilakukan pada Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, di sore hari, yaitu operasi justisi di Pantai Wisata Bahari, Kecamatan Jawai Selatan. Operasi justisi atau razia masker di Pantai Wisata Bahari, Kecamatan Jawai Selatan dilakukan secara gabungan oleh anggota Polri Jawai Selatan dan Polri Sambas beserta anggota TNI, Satpol PP, Dishub, dan Pemda dari Kabupaten Sambas. Razia ini dilakukan agar para pengunjung lebih mematuhi protokol kesehatan dalam berwisata dan selalu menggunakan masker. Apabila didapatkan para pengunjung yang tidak menggunakan masker, maka akan dilakukan tes. Akan tetapi, pada razia masker kali ini tidak didapatkan pengunjung yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini disebabkan sepinya para pengunjung di Pantai Wisata Bahari, Kecamatan Jawai Selatan pada minggu ini. Sehingga tidak banyak pengunjung yang hadir dan tidak seperti minggu sebelumnya yang selalu dipadati oleh para pengunjung dari daerah manapun, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Dan salah satu sepinya pengunjung karena cuaca pada sore hari tidak mendukung, karena saat ingin melakukan razia masker, hujan pun turun, sehingga sedikit pengunjung yang berdatangan untuk berwisata. Ada sedikitnya pengunjung, mereka telah mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Berita tersebut menutup perjumpaan kita pada hari ini bersama saya, Eli Susanti, melaporkan. Inilah News Pagi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya dari Studio 4 memberitahukan informasi seputar COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Resi Kurniawati di acara News Pagi ini. Kamura 30 September 2020, Desa Kamura melakukan acara adat tolak bala dikarenakan saat ini dunia sedang terguncang dengan situasi keterpurukan, yaitu adanya virus corona. Salah satu negara yang terjangkit virus corona adalah Indonesia. Beberapa daerah kini juga sudah banyak yang terjangkit. Salah satunya adalah Kampung Kamura. Kampung Kamura merupakan wilayah terpencil di Kecamatan Simpang 2 Kabupaten Ketapang. Antusias warga dalam mencegah masuknya virus corona di Kampung Kamura adalah dengan melakukan acara adat tolak bala, karena mereka percaya bahwa adat tolak bala ini dapat mencegah masuknya virus corona, dengan tujuan meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari virus corona ini. Dengan beberapa pantangan, adapun pantangan yang masyarakat akan lakukan yaitu setiap orang yang berada di luar maupun di dalam Kampung Kamura tidak boleh menggunakan sepeda motor untuk melakukan perjalanan ataupun berpergian. Jikalau salah satu warga melanggar pantangan tersebut, maka warga tersebut harus diberikan sanksi berupa 10 real piring atau 10 buah piring Belanda.
Berita tersebut menutupi perjumpaan kita pada hari ini. Bersama saya Resi Kurniawati melaporkan. Itulah seputar news pagi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya di Studio 5 yang akan memberikan informasi seputar COVID-19. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di News, kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Meliani Angela Diadora, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 21 Oktober 2020. Pemirsa, berdasarkan data terkini, kasus COVID-19 di Kalbar berjumlah 861 kasus, dengan 690 kasus dinyatakan sembuh, 6 orang diantaranya meninggal dunia, dan sedangkan 171 kasus diantaranya masih dalam penanganan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Satgas COVID-19 menyatakan masih banyak masyarakat yang lalai terhadap protokol kesehatan. Satgas COVID-19 tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah sanksi yang diatur melalui peraturan daerah juga telah diterapkan. Harapannya tidak ada lagi yang melanggar aturan protokol kesehatan. Berikut adalah contoh dari beberapa kiriman jurnalis kami. Berikut adalah berita selengkapnya. Masih banyak masyarakat yang terjaring razia masker. Masyarakat yang terkena razia dikenakan sanksi berupa harus membayar denda dan membersihkan taman kota, serta diberi pemahaman agar patuh kepada protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah guna sebagai salah satu langkah utama memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di Kalimantan Barat. Amin, ada razia masker dari petugasan kepolisian sama Satpol PP di Sari Kacang Gajah Mada. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di news kali ini. Saya, Meliani Angela Diadora, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri di hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang berada di studio sebelumnya karena sudah menyampaikan beberapa informasi mengenai COVID-19. Saya, Florenciana Pika Kristiana, yang akan menemani Anda pada hari ini dalam beberapa menit ke depan di acara news yang akan menyajikan info-info terkini dan teraktual. Meskipun COVID-19 belum berakhir, namun kita dituntut untuk bisa beradaptasi sambil tetap menjaga kesehatan tubuh dan mental di tengah pandemi ini. Alhasil, saat ini aktivitas sudah berjalan seperti biasanya. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi masyarakat saat menjalankan kehidupan era new normal ini, yaitu dengan selalu menggunakan masker saat bepergian kemanapun, karena penggunaan masker ini bisa memperlambat serta mencegah penyebaran virus dari satu orang ke orang lainnya. Selanjutnya, masyarakat juga harus disarankan mencuci tangan, karena saat beraktivitas di luar rumah di era new normal ini, berisiko terpapar virus dan kuman. Karena itu, kita harus selalu mencuci tangan saat menyentuh apapun, dan bila perlu membawa hand sanitizer dari rumah. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu harus selalu menjaga jarak dan hindari keramaian, karena kita tidak pernah tahu siapa orang di luar sana yang membawa virus ini, karena kita tidak bisa membedakan orang tersebut pada saat mereka terinfeksi virus ini.
Jalan ya, jalan ya. Cari tempat sini ah. Jangan dulu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di news pagi ini. Saya Florenciana Pika Kristiana, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.